ilah, karena dia bukan mendapatkan hidayah Allah, tapi sebaliknya mendapatkan laknat Allah. Sering timbul pertanyaan, mengapa saya mampu menjadi seorang muslimah? Mengapa saya memilih Islam? Ada beberapa hal prinsip yang mengubah kehidupan saya, menghantar saya kepada hidayah Allah. Yang pertama, yaitu tentang masalah tauhid. Di dalam ayat Al-Quran, ketika saya mempelajari perbandingan agama, ayat yang saya temukan pertama kali adalah surat Al-Ikhlas. Qul walahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di dalam agama Kristen dikatakan Tuhan itu Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus, satu dalam tiga dan tiga di dalam satu. Konsep kedua yang mampu menghantar saya setelah saya mempelajari surat Al-Ikhlas, saya meneruskan pada surat-surat yang lain, termasuk surat Al-Hujurat, dan kemudian sampai kepada surat Maryam. Kemudian persoalan lain lagi yang menghantar saya adalah tentang misi Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Sementara dari pihak Kristen menyatakan hukum yang utama adalah hukum cinta kasih, mencintai sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Saya saat itu, bahkan sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat saya justru tertarik dengan konsep rahmatan lil alamin. Tapi di sisi yang lain, banyak sekali generasi muda yang nampaknya belum secara lengkap mengetahui misi tentang misi Rasulullah SAW ini. Apa sih rahmatan lil alamin? Bagi saya, rahmatan lil alamin perwujudannya bisa kita lihat dalam bentuk ketentraman, kedamaian, kerukunan, bahkan kerukunan antar umat beragama. Namun saat ini banyak sekali pemahaman yang timbul yang menyatakan semua agama sama. Mari kita cermati, apakah benar semua agama sama? Saya contohkan diri saya, kalau semua agama sama, saya tidak akan tinggalkan agama saya yang dahulu. Untuk apa saya tinggalkan agama saya yang dahulu kalau semua agama sama? Berikutnya, kalau semua agama sama, barangkali dalam satu minggu kita masuk ke masjid, tapi minggu depannya kita masuk ke gereja, minggu depannya lagi masuk ke wihara, dan minggu depannya lagi kita masuk ke pura. Kenapa? Karena semua agama sama. Lebih lanjut lagi, kalau dikatakan semua agama sama, maka kitab-kitab sucinya juga sama. Coba kita tengok, apakah sama kitab suci Al-Quran dengan kitab yang lain? Dalam pengalaman hidup saya, mari kita perbandingkan, kita lihat dengan teliti, apakah sama antara kitab suci Al-Quran dengan Bible. Kalau sama, maka ayat-ayatnya pun sama. Mari kita buktikan bagaimana tentang pedoman dakwah Islam berbanding dengan pedoman dakwah Kristen. Apakah sama pedoman dakwah Islam dengan pedoman dakwah Kristen? Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, maka coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dan itu sebabnya kita ketahui seluruh dunia, dimanapun umat Islam berada, dari abad manapun, tidak pernah terjadi umat Islam memaksa orang yang bukan Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian pula surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Perwujudannya, penjabaran daripada ayat ini antara lain, umat Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti
misalnya acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam, Maulid Nabi misalnya, kita tidak pernah mengajak orang lain ataupun meminta dukungan orang lain untuk menyelenggarakan acara itu. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untukku agamaku. Demikian pula umat Islam tidak pernah melarang orang Kristen untuk masuk ke gereja. Umat Islam tidak pernah melarang orang Hindu untuk ke pura, dan tidak pernah melarang orang Buddha untuk ke wihara. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untukkulah agamaku. Dua ayat yang saya angkat ini adalah pedoman dakwah Islam, di samping masih banyak ayat-ayat yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kedua ayat tersebut ada di dalam kitab-kitab yang lain? Ternyata tidak ada. Bagaimana yang ada di dalam Bible? Ayat yang ada di dalam Bible saya kemukakan ada contohnya 3 ayat. Yang pertama yaitu Matius 15 ayat 24. Di situ dikatakan, maka jawab Yesus katanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada domba yang sesat dari antara Bani Israel. Dan kemudian yang perlu kita cermati di sini istilah domba yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan domba yang sesat? Ternyata menurut definisi gereja, domba yang sesat itu siapapun orangnya yang tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia dimasukkan dalam golongan domba yang sesat. Maka siapa saja yang tidak mengakui Yesus, termasuk diantaranya adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, diantaranya adalah umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, dan siapapun orangnya yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia adalah dianggap sebagai domba yang sesat. Maka Injil Markus pasal 16 ayat 15 menyatakan, domba yang sesat inilah yang dicari ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk diinjili. Dan ayatnya berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka untuk jelasnya lagi kita simak dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah apakah ini? Samakah semua agama? Kalau dalam Islam la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin, tapi di sini adalah perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia, termasuk perintah untuk mengkristenkan orang Islam di Indonesia. Samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Samakah antara Bible dengan Al-Quran? Ternyata tidak sama. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, itu tadi ayat-ayatnya untuk kristenisasi. Sekarang mari kita simak lebih lanjut. Ayatnya berbunyi seperti demikian yang baru kita saksikan. Ternyata tidak hanya ada ayat saja di dalam Bible, tapi ayat tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk instruksi-instruksi. Dan berikut ini bisa kita saksikan bersama instruksi yang kristenisasi yang dilaksanakan oleh Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik. Maka Paus menyatakan ada sebuah fatwa gereja yang disebut Redemptori Missio yang berisikan perintah kristenisasi terhadap semua bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Ini adalah perintah yang diberikan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Paus untuk umat Katolik. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang mempunyai instruksi dari pimpinan gereja. Ada juga instruksi kristenisasi di kalangan kaum Protestan. Hal itu bisa kita lihat dari buku sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Berkhof, di mana disebutkan, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Kaum muslimin yang besar, yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan hanya rakyat jelata, lapisan bawah yang harus ditaklukkan oleh Kristus, tapi juga dan terutama
pada pimpinan masyarakat, kaum cendekiawan, dan golongan atas dan tengah. Jadi sekali lagi coba kita saksikan bersama. Disebutkan di situ, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar. Berarti apa? Berarti tersimpulkan di sini, tertulis dengan jelas bahwa misi kristenisasi di tanah air kita tercinta di Indonesia, hal ini sudah berlangsung, bahkan berlangsungnya sudah cukup lama di Indonesia. Sejak masuknya penjajahan Belanda membawa agama Protestan dan Portugis membawa agama Katolik. Tidak hanya itu, mari kita buktikan juga. Kita lihat hasil konferensi gereja di Quds. Saya ambilkan di sini yang tahun 1935. Quds itu di mana? Quds itu di Yerusalem. Seorang tokoh yang bernama Samuel Zwemer, maka dia menyatakan, misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslim. Sebagai seorang Kristen, tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Apa maksudnya generasi baru yang jauh dari Islam? Generasi baru yang jauh dari Islam adalah program untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri, menjauhkan umat Islam dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, mempengaruhi umat Islam agar umat Islam itu cukup Islam, tapi Islamnya hanya di KTP. Jadi disebutkan di sini generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Ibu, bapak, dan saudara, ayatnya sudah saya tunjukkan. Instruksi gereja baik dari Katolik maupun Protestan juga sudah saya tunjukkan, dan demikian pula saya lengkapi dengan hasil konferensi gereja di Quds. Maka pertanyaannya, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Tidak sama semua agama. Antara Islam dengan Kristen ternyata tidak sama. Mari kita masuk dalam uraian lebih lanjut. Saya pernah kedatangan seorang gadis diantar oleh ibunya. Ternyata ibu gadis ini terkejut karena pada suatu hari setelah makan malam, anaknya yang sangat dia cintai bertanya kepada dia, "Ibu, agama yang hak itu yang mana?" Ibunya menjawab, "Agama yang hak itu Islam." Maka anak ini bertanya, "Ibu tahu dari mana?" Ibunya menjawab, "Itu kan surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Anak ini menjawab lagi kepada ibunya, "Ibu bisa ngebuktiin nggak?" Kalau ibu nggak bisa ngebuktiin, ibu nggak perlu bicara. Ibunya kaget. Belum sempat ibunya menjawab, anak ini mengatakan lagi, "Kalau memang yang benar Islam, Bu, nggak apa-apa karena kita sekeluarga Islam. Tapi bagaimana kalau yang benar itu ternyata agamanya Peter?" Ibunya lebih kaget lagi. Kenapa? Karena Peter itu ternyata menjadi pacar anaknya. Masih dalam keadaan terkaget-kaget, anak ini menyambung lagi, "Itulah sebabnya, Bu, mari hari Minggu kita ikut Peter ke gereja, supaya kita tidak sampai rugi di akhirat nanti." Ibunya menangis. Dan kemudian mereka datang kepada saya. Saya teringat masa lalu saya. Dan inilah jawaban saya untuk mereka. Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada umat terdahulu. Ada kitab-kitab yang besar, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung saja menurunkan kitab suci Al-Quran? Mengapa ada Taurat dulu, kemudian turun Zabur, setelah Zabur turun Injil, setelah Injil baru turun kitab suci Al-Quran? Mengapa Allah menurunkan hingga beberapa kitab? Jawabannya, Ibu dan Bapak serta saudara,
Mari kita amati bersama firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Hal itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Mari kita perhatikan siapa yang dimaksudkan dengan istilah mereka di dalam surat ini. Siapa yang disebut dengan mereka? Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'i. Mereka yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Insya Allah ibu dan bapak masih ingat sejarah Bani Israel ketika mereka itu dijajah oleh Fir'aun di Mesir. Mereka memohon pertolongan Allah. Allah mengutus seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, mereka dibawa menyeberang dan hidup sebagai orang merdeka. Setelah merdeka, mereka pun mengalami taraf hidup yang lebih enak, lebih sejahtera daripada penjajahan di Mesir. Apa yang terjadi setelah mereka hidup enak? Setelah mereka hidup enak, mereka merasa tidak butuh dengan Nabi Musa. Setelah tidak butuh dengan Nabi Musa, ternyata mereka pun merasa tidak butuh lagi dengan Allah. Akibatnya terbukti ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Turzina untuk menerima perintah Allah. Mereka kaumnya, yaitu Bani Israel, mereka membuat sembahan selain Allah. Mereka membuat sembahan yaitu patung sapi betina, dan itu yang mereka sembah. Mereka nyata-nyata ingkar dari Allah. Inilah bentuk keingkaran mereka. Lebih lanjut lagi, kita pun mengingat sejarah. Kitab Taurat dimusnahkan pada zaman kekuasaan Nebukadnezar. Dan 80 tahun berikutnya, setelah dimusnahkan, ada seorang pendeta Yahudi namanya Ezra, diperintahkan oleh penguasa saat itu, yaitu Raja Sirus. Dia diperintahkan untuk menulis kembali kitab Taurat. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita analisis. Andai kata Ezra ketika diperintah menulis Taurat umurnya 40 tahun, apa artinya? Artinya 40 tahun sebelum Ezra lahir, kitab Taurat itu sudah musnah. Maka coba kita analisis, dari mana sumber penulisan Ezra itu? Ternyata sumber penulisan Ezra itu adalah dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang berkembang di masyarakat pada masa ayahnya, periode ayahnya, dan periode kakeknya. Dongeng-dongeng inilah yang ditulis. Dan kemudian setelah ditulis, giliran kemudian para pendeta Yahudi melihat tulisan Ezra yang disebut Taurat itu, maka pendeta-pendeta Yahudi pun segera menyimpulkan tulisan ini kurang atau tidak sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian para pendeta senior menulis lampiran-lampiran untuk Taurat yang disebut asfar. Di dalam Bible bisa kita dapatkan disebut sebagai kitab raja-raja. Terkumpul sebanyak 34 kitab yang ditulis sepanjang 2 abad. Maka 34 kitab inilah kemudian ikut dimasukkan di dalam Bible. Jadi dimasukkan karangan Ezra, kemudian ditambah lagi dengan 34 kitab, 34 surat karangan para pendeta, dan ini kemudian masuk di dalam Bible yang disebut sebagai kitab suci. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, itulah keingkaran-keingkaran seperti itulah maka turun kitab berikutnya, yaitu Zabur. Saya, kalau diinginkan, saya hanya butuh waktu 2 menit
untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ditulis di dalam Bible ternyata bukan firman Allah kepada Nabi Musa. Informasi itu saya dapat dari Bible sendiri. Bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat bersama di dalam Bible, yaitu kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayatnya sebagai berikut. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan atas Musa itu. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitab ini? Musa atau orang lain? Orang lain. Mengapa disebutkan orang lain? Mengapa dijawab orang lain? Karena benar sekali, karena di sini dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati masih bisa berbicara, dan bagaimana mungkin orang yang mati masih menulis? Maka hanya dalam waktu 2 menit saya mampu membuktikan bahwa menurut Bible sendiri, kitab Taurat yang ada di dalam Bible ini bukan firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan lagi, samakah semua agama? Samakah antara Bible dengan Al-Quran? Ternyata tidak sama. Maka Allah, karena kepalsuan-kepalsuan seperti itu, menurunkan kitab berikutnya, yaitu kitab Zabur. Maka mari kita telaah kembali firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Mengapa? Karena setelah turun kitab Zabur, akhlak Bani Israel tidak pernah berubah. Mereka hanya berubah sementara. Ketika mereka itu susah, mereka ingat Allah, tapi ketika mereka senang, mereka ingkar kepada Allah. Maka coba kita simak bersama firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, maka di sini ada pengulangan ayat-ayat. Kalau dalam sebuah ayat ada pengulangan kalimat, maka marilah kita cermati bersama, karena ada sesuatu yang sangat penting di sana. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 46 ada pengulangan, yaitu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Apa yang dimaksudkan? Apa sinonim kata membenarkan? Membenarkan, sinonimnya membetulkan, memperbaiki. Kenapa dibenarkan? Karena ada yang tidak benar. Kenapa diperbaiki? Karena ada yang tidak baik. Maka lebih lanjut lagi, kita mengingat juga kitab suci Al-Quran adalah Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam Injil, di dalam Bible terdapat Injil. Di dalam Injil ini ternyata ucapan Nabi Isa alaihissalam masih ada, walaupun sisanya hanya 18% saja. Di antara yang 18% itulah Matius pasal 5 ayat 17.
yang bunyinya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa sinonim kata meniadakan? Meniadakan, menghapuskan, melenyapkan. Mengapa disebut meniadakan? Meniadakan apa artinya? Meniadakan artinya membuat tidak ada, menghapuskan, membuat jadi terhapus, memusnahkan, membuat jadi musnah. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membuat Taurat tidak ada atau menghapus Taurat. Kata Nabi Isa, aku datang bukan untuk menghapus, bukan untuk menghilangkan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Apa arti kata menggenapi? Menggenapi, membuat jadi genap, mengutuhkan kembali. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dengan ayat tersebut berarti Nabi Isa tunduk pada hukum Taurat, dan Nabi Isa pun menyatakan dia tidak membawa ajaran yang baru. Ajaran yang dia bawa adalah ajaran para nabi terdahulu. Dan kemudian statement berikutnya dia menyatakan dia justru membuat Taurat menjadi utuh kembali. Mari kita lihat, kita telaah bagaimana Nabi Isa. Apakah memang benar sesuai dengan ucapannya bahwa Nabi Isa itu tunduk pada hukum Taurat? Coba kita buktikan. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10, maka dikatakan setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Nah, sekarang kita lihat apakah Nabi Isa alaihissalam itu disunat. Maka kita lihat di dalam kitab Kejadian, sebelumnya kita lihat dahulu dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Bagaimana kalau ada laki-laki yang tidak disunat? Ternyata pada Kejadian pasal 17 ayat 14 dikatakan laki-laki yang tidak disunat, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan. Bagaimana cara melenyapkannya? Cara melenyapkannya adalah dibunuh dengan cara dirajam. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apakah Nabi Isa disunat? Kita lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ternyata di situ terungkap Nabi Isa alaihissalam ketika genap 8 hari maka ia pun disunat. Ternyata Nabi Isa disunat. Ibu dan bapak, pertanyaannya sekarang coba kita lihat, Nabi Isa itu disunat. Kenapa orang Kristiani laki-lakinya tidak disunat? Maaf, kalau ada laki-laki Kristen yang disunat, maka dia disunat bukan karena syariat, tapi dia menyunatkan diri karena alasan kesehatan. Mengapa kita bertanya seperti ini? Karena contohnya bagi kita umat Islam, kita melaksanakan sholat kita mengikuti siapa? Sholat kita mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita puasa kita ikut siapa? Puasa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita haji kita ikut siapa? Haji kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa disunat, dihitan. Kenapa orang Kristen tidak hitan? Maka ikut siapa mereka? Siapa yang diikuti oleh umat Kristen? Hal ini perlu untuk kita dapatkan jawabnya. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita masuk dalam kajian itu, bahasan itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lebih lanjut lagi, Nabi Isa pun mengharamkan babi, darah, bangkai, bahkan khamr, sama seperti kita umat Islam. Bagaimana pembuktiannya? Coba kita telaah, kita buktikan. Saya mempunyai Bible terbitan tahun 1971. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dinyatakan, dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Namun coba kita saksikan juga, saya juga mempunyai Bible tahun 1999. Kita lihat pada kitab yang sama dan ayat yang sama, yaitu Imamat pasal 11 ayat 7. Di sana tertulis demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang,
tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Apa artinya? Tahun 71 dinyatakan yang haram itu adalah babi. Tapi tahun 1999 yang dinyatakan haram itu adalah babi hutan. Itulah sebabnya umat Kristiani sekarang ini makan babi. Kenapa? Karena yang haram itu babi hutan. Babi ternak, babi kota, halal. Yang haram hanya babi hutan. Apa bedanya antara babi ternak sama babi kota? Demikian pula apa bedanya misalnya antara ayam ras dengan ayam kampung sama ayamnya. Inilah salah satu pembuktian. Pada tahun 71 dinyatakan yang haram itu adalah babi, tapi tahun 99 dinyatakan yang haram adalah babi hutan. Ditambahkannya kata hutan merubah total. Yang dahulu diharamkan oleh Allah, sekarang ini dijadikan halal oleh mereka. Pertanyaannya, samakah antara kitab suci Al-Quran dengan Bible? Samakah semua agama? Coba kita saksikan lebih lanjut. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 28, maka dikatakan bahwa bangkai itu haram. Demikian pula darah pun diharamkan. Tapi kita bisa melihat sampai saat ini ada orang yang memasak ayam panggang, ayamnya itu tidak disembelih, tapi dicekik. Mengapa? Karena menurut mereka ayam itu, darah ayam itu manis. Demikian pula, maaf, ada orang misalnya kalau tidak berhati-hati membeli gudeg, kadang ada penjual gudeg yang menyampur gudegnya itu dengan marus, saren. Ada juga orang yang menjual rujak cingur, tapi rujak cingurnya diberi dede. Saren, marus, dede sama, yaitu darah yang dibekukan dan kemudian digoreng. Ada pula orang yang mengkonsumsi daging anjing. Dan kita tahu di seluruh dunia ini tidak ada penyembelihan tidak ada penyembelihan anjing. Maka kalau mau memakan anjing, berarti anjing itu harus dibunuh, kemudian setelah mati dimasukkan dalam air panas, kemudian lehernya dipotong, kulitnya ditarik dari arah belakang. Itulah yang terjadi. Yang diharamkan oleh Nabi Isa justru dihalalkan oleh mereka. Lebih lanjut lagi kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 14. Minuman yang memabukkan tidak boleh diminum. Artinya apa? Mereka pun, Bani Israel, mengharamkan khamar. Nabi Isa alaihissalam pun mengharamkan khamar. Tapi apa yang terjadi? Ibu dan bapak bisa melihat sendiri, seluruh gereja di dunia saat ini, hari Minggu mereka mengadakan misa atau kebaktian. Puncak acara misa atau kebaktian adalah Ekaristi, dan Ekaristi adalah merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang dimaksudkan anggur di sini bukan buah anggur, tapi adalah red wine, anggur, wine, khamar, yang diharamkan oleh Nabi Isa dan para nabi terdahulu justru menjadi sarana ibadah yang penting. Demikian pula, jangan terkejut, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensahadatkan orang. Bagaimana sahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang saya beri garis bawah, tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing sahadat murid-muridnya dengan menyatakan, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Sahadatnya Nabi Musa, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Tapi praktek yang sekarang terjadi di kalangan kaum Kristiani bagaimana? Misalnya,
Ada seorang pemuda muslim berpacaran dengan gadis Kristen. Karena cintanya, pemuda ini mau masuk ke gereja dan menghadap pastor atau pendeta untuk minta dibaptis. Misalnya saja namanya adalah Bajuri, tapi bukan Bajai Bajuri, bukan, ini Bajuri yang lain. Maka pastor dan pendeta menyatakan, wahai Bajuri, mulai hari ini namamu berubah menjadi Franciscus Xaverius Bajuri. Maka pastor atau pendeta mengambil air, dikucurkan ke kening pemuda itu dengan menyatakan, aku baptis engkau Franciscus Xaverius Bajuri dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan, orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Berarti kemana dia masuknya? Karena hidup sesudah mati ini hanya ada dua pilihan, antara surga atau neraka. Maka ternyata Nabi Isa menyatakan, orang yang menuhankan dia masuk neraka. Lebih lanjut lagi, kita bisa membandingkan surat yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 7. Dikatakan di situ, yang tidak mengaku bahwa Yesus sebagai adalah manusia, yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah manusia, dia itu si penyesat. Jadi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia, dia itu adalah penyesat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sesudah mengajarkan, setelah Nabi Isa membimbing untuk bersahadat, maka berikutnya dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti, dan kemudian Nabi Isa menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai rukuk dan pakai sujud. Sebaliknya, ibu bapak saudara silakan melihat sendiri secara konkret, umat Kristiani di seluruh dunia ini sembahyang di gerejanya tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud. Mereka masuk ke gereja, duduk, atau kemudian
gereja Katolik ada sebagian yang berlutut, tapi tidak ada satupun yang rukuk, apalagi sujud. Ibu dan Bapak, pertanyaannya kembali, samakah semua agama? Tidak sama. Itu sebabnya kita umat Islam menyatakan semua nabi Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam Islam, dan ternyata Nabi Isa mengajarkan sholat. Hanya saja kesempurnaan sholat baru terjadi setelah periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan tata cara pemakaman. Bahkan Nabi Isa dimakamkan dengan menggunakan kain kafan. Tapi bisa kita lihat, orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Padahal Nabi Isa mengajarkan dengan kain kafan. Lebih lanjut lagi Ibu dan Bapak, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut kaum Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah kota kelahiran Nabi Isa. Di dalam kitab suci Al-Quran, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut dengan istilah kaum Hawari, Hawariyun. Allah tidak pernah berfirman dengan menggunakan istilah Kristen. Mengapa? Coba kita amati. Istilah Kristen ternyata baru muncul antara tahun 40 sampai 50 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Peristiwa ini terjadi yaitu setelah Nabi Isa mengalami bahaya dan diselamatkan oleh Allah. Murid Nabi Isa itu terpecah dua. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa, mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun. Mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus, mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Oleh Paulus mereka diajak menyeberang ke sebuah kota yang namanya Antiokhia. Ibu dan Bapak, kalau kita cari Antiokhia saat ini di peta nggak ketemu, karena Antiokhia kota itu sudah punah. Kota tersebut letaknya adalah di Syria. Maka dibawa menyeberang ke Syria. Di sanalah di Antiokhia itu mereka tinggal bersama dengan Paulus selama 1 tahun lamanya. Untuk apa dengan Paulus tinggal 1 tahun? Mereka kemudian dilatih oleh Paulus, dibina oleh Paulus, dan setelah itu mereka mendeklarasikan sebuah lembaga yang kemudian diagamakan, yang namanya adalah Kristen. Maka ternyata ajaran Kristen justru menentang hukum Taurat. Nabi Isa menggenapi Taurat, tapi Kristen justru menentang Taurat. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dalam kitab Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kitab Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sehingga orang Kristen saat ini makan babi contohnya. Kenapa? Karena Paulus lah yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Seluruh umat Kristiani di dunia ini tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka pun tidak disunat, mereka tidak khitan. Kenapa? Karena yang membatalkan Taurat adalah Paulus. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Umat Kristiani bukan pengikut Nabi Isa, tapi mereka adalah pengikut Paulus. Maka mereka tidak dikatakan sebagai Yesusisme, tapi mereka disebut sebagai Paulinisme. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seringkali karena baurnya istilah atau karena dianggap sama antara Nasrani dengan Kristen, juga dianggap sama dengan ahli kitab. Ada orang yang menyatakan Nasrani adalah ahli kitab,
Kristen adalah Nasrani. Pembauran seperti ini tidak membedakan mana Nasrani, mana Kristen, membawa dampak yang panjang, termasuk di dalam menghayati firman Allah surat Al-Maidah ayat 5, di mana dinyatakan dan wanita halal menikah dengan wanita ahli kitab. Kalau ahli kitab itu dikatakan Nasrani dan ahli kitab juga dikatakan Kristen, akibatnya laki-laki muslim pemahaman dalam ayat ini boleh menikah dengan wanita Kristen. Tapi bagaimana dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 3? Dikatakan, firman Allah menyatakan perempuan yang musyrik dan laki-laki yang musyrik diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, siapa yang disebut orang musyrik? Perbuatan syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah. Orang musyrik adalah antara lain orang yang menyatakan Allah itu satu, tapi pribadinya tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Maka jelasnya bagaimana? Jelasnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Maka itulah pentingnya kita untuk membedakan mana yang disebut Nasrani, mana yang disebut Kristen. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita tidak paham benar siapa yang Nasrani, siapa yang Kristen, maka semuanya akan dibuat sama dan berakibat panjang. Antara lain terhadap hadis Rasulullah SAW yang menyatakan persahabatan yang terdekat yaitu antara Rasulullah dengan kaum Nasrani, tapi sekali lagi bukan dengan kaum Kristen. Ibu dan Bapak, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Agama yang hak di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan berbahagialah kita umat Islam, umat yang menjadi pilihan Allah. Berbahagialah kita yang telah diberi nikmat yang paling mulia, nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak ada duanya. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan semakin memperbanyak amal dan ibadah kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ini yang dapat saya berikan saat ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.